ternyata ada. Kalau yang lain civil society bilang ada 2.500-an militer aktif di jabatan sipil, enggak, justru lebih banyak, 4.317. Bahkan di Kementerian BUMN yang tidak termasuk dalam kementerian lembaga yang bisa diduduki militer aktif di jabatan sipil ada 101. Ini keliru menurut saya, dan kita harus juga memilah. Misalnya industri yang terkait dengan industri strategis, pertahanan strategis seperti Pindad, saya nggak setuju di bawah BUMN, harus dikembalikan ke matranya. Jadi silakan Kasat menjadi komisaris di PT Pindad, Kasal jadi komisaris di PT PAL, Kasal jadi komisaris di PT Dirgantara Indonesia, karena itu adalah industri militer, bukan di bawah. Nah, kalau tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman sekalian, saya menaruh hormat terhadap teman-teman yang mengkritisi revisi Undang-Undang TNI, dan dengan tudingan-tudingan kita akan kembali ke dui fungsi. Sayangnya banyak yang belum paham apa itu dui fungsi ABRI. Karena itu saya harus jelaskan terlebih dahulu supaya kita sama nih frekuensi dan gelombangnya. Tadi disebutkan selama begitu Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, kondisinya itu tidak stabil. Terjadi instabilitas politik, baik yang dilakukan oleh partai-partai politik dan juga oleh pemberontak-pemberontak. Jadi, pada saat Indonesia harus menghadapi agresi militer pertama dan kedua Belanda, tiba-tiba kita seperti ditusuk dari belakang, muncul yang namanya peristiwa PKI Madiun. Lalu di situ juga pada waktu yang hampir bersamaan muncul DITI yang menginginkan negara Islam Indonesia. 2 kali ditusuk pada saat kita sedang menghadapi agresi militer Belanda pertama dan kedua. Karena itu teman-teman, situasi ini berlanjut, ada pergolakan atau pemberontakan Kahar Muzafar. DITI juga langsung ada di Aceh. Juga ada angkatan perang Ratu Adil dan segala macam. Situasi tidak stabil. Karena itulah Presiden Soekarno dia membuat sebuah kesimpulan. Ini salah satu faktor yang membuat terjadinya instabilitas politik adalah partai politik. Partai politik dianggap salah satu atau salah dua, salah tiga yang menjadi biang kerok karena terlibat juga dalam pemberontakan itu. Tadi ada PKI Madiun, ada PKI di situ, ada DITI, ada unsur partai atau organisasi Islam di situ, dan lain-lain. Nah, karena itu teman-teman, situasi tidak menguntungkan ini membuat Presiden Soekarno membuat Dewan Nasional. Dewan Nasional inilah yang pertama kali menghadirkan militer di dalam politik. Jadi per 1 Juli tahun 1957 dibentuk Dewan Nasional. Lalu Dewan Nasional itu umurnya hanya 2 tahun. Sampai Juli 59 muncul dekret presiden. Nah, pada saat dekret presiden itu juga, maka pemerintah membuat yang namanya Front Nasional. Lagi-lagi Presiden Soekarno melibatkan militer. Karena nggak bisa nih partai politik aja nih. Ini berunding, nggak pernah ada keputusan. Dia membutuhkan militer untuk menopang program-program nasionalnya, termasuk
pada saat itu sudah dicanangkan kita harus merebut Irian Barat. Bersamaan dengan itu, sebelum dekret presiden, Jenderal Nasution membuat pidato yang berapi-api pada tanggal 12 November 1958 di Akademi Militer. Dia mengatakan begini, kita tidak ingin berpolitik seperti di negara-negara Afrika di mana militer itu mendominasi negara. Tapi kita juga tidak ingin seperti di negara-negara barat, militer hanya alat mati bagi pemerintahan. Disitulah kemudian disebut adalah front lebar. Pidato Aha Nasution itu disebut front lebar. Kemudian diterjemahkan oleh Profesor Djoko Sutono sebagai jalan tengah. Jalan tengah inilah yang kemudian nantinya diterjemahkan oleh Orde Baru Presiden Soeharto sebagai dui fungsi ABRI. Nah, yang disebut jalan tengah Nasution ini adalah ABRI atau TNI sebagai kekuatan hankam dan kekuatan sosial politik. Jadi bukan fungsi hankam, bukan fungsi sosial politik. Dan ini sudah dibuktikan pada waktu pemberontakan PKI Madiun. Kepala desa, lurah, camat yang terafiliasi dengan komunis diganti oleh militer. Tapi sifatnya sementara, hanya 2 tahun, setelah itu dikembalikan lagi. Sama juga di Jawa Barat dan sebagian kecil Jawa Tengah, DITII, yang terpengaruh oleh negara Islam Indonesia diganti oleh militer, kemudian dikembalikan lagi setelah 2 tahun. Di era yang terbaru, mungkin Mayor Jenderal Supyadin tahu betul, pernah menjadi Pangdam Iskandar Muda. Waktu daerah operasi militer, itu camat-camat diganti oleh militer. Sementara, nanti dikembalikan lagi. Nah, inilah konsepnya Nasution seperti itu. Berbeda dengan konsepnya Pak Harto yang menjadi dui fungsi. Nah, dui fungsi ini, mengapa kemudian Pak Harto mengedepankan dui fungsi? Karena melihat begini, cara berpikir militer itu kan stabilitas. PKI berontak tahun 1926. 20 tahun berikutnya berontak lagi tahun 1948. Dalam waktu 1948 ke pemilu 1955, 7 tahun, dia cepat sekali melakukan recovery sehingga menjadi partai politik nomor 4 terbesar di Indonesia. Setelah PNI meraih 22%, Masumi 20%, NU 18%, dan PKI 16%. Maka sudah diperkirakan juga waktu itu, kalau saja pemilu terjadi pada tahun 1965, PKI akan menang. Oke? Disitulah dihitung oleh Soeharto bahwa peristiwa 426, 48, ke 55, dan ke 66 cepat sekali. Maka dia kemungkinan itu menyusup ke segala lini, baik militer, kepolisian, partai politik apapun dimasuki, organisasi-organisasi massa pun dimasuki oleh PKI. Maka bagi dia adalah ini nggak bisa. Kemungkinan PKI sudah menyusup ke semuanya, maka dia mengambil keputusan untuk dui fungsi, untuk menjaga marwah bangsa agar Pancasila bisa dilakukan secara murni dan konsekuen. Hormat kita pada niatnya. Oke, kembali. Dalam perjalanannya kemudian, setelah dari beliau berkuasa, dilantik 67 sampai kemudian 80, senior-seniornya ini
sudah gelisah dengan cara bekerja dui fungsinya Presiden Soeharto. Maka Jenderal Nasution, Ali Sadikin, dan lain-lain, mantan kasal, kasat, awalnya namanya di Forum Angkatan Darat dipimpin Jenderal Widodo. Lalu inilah embrionya petisi 50. Petisi 50 itu mengkritik antara lain udah kebablasan nih Presiden Soeharto. Nah, karena dikritik, gak terima lah Pak Harto. Untuk mengukuhkan dui fungsi ini, Presiden Soeharto menguatkannya menjadi Undang-Undang Pokok Pertahanan Keamanan Negara. Di situ dui fungsi sah secara undang-undang. Nah, tapi untuk menjalankannya butuh orang kuat. Orang kuat itu adalah orang yang tidak lazim dalam militer. Militer kita yang dekat dengan rakyat, dipilihlah Benny Murdani, seorang intelijen. Orang intelijen nggak pas untuk menjadi pemimpin tentara karena cara berpikirnya curiga. Akhirnya betul, tahun 83 Benny Murdani menjadi Panglima ABRI, antara lain untuk mengawasi jenderal-jenderal senior yang berada dalam petisi 50. Maka di situ kemudian terjadi yang namanya mereka mendapatkan hukuman-hukuman yang gak lazim. Mau datang ke tempat resepsi pernikahan dihalang-halang, mau jadi saksi pernikahan dihalang-halang. Jadi memang sudah kebablasan Pak Harto waktu itu, dan didukung oleh rejim intelijen militer Benny Murdani yang sangat kuat itu. Nah teman-teman, itulah yang kemudian apa arti dui fungsi? Dui artinya dua. Satu adalah fungsi pertahanan keamanan, nggak ada masalah. Jadi kalau misalnya orang hapuskan dui fungsi, loh berarti hapuskan juga fungsi pertahanan keamanan? Ya enggak kan? Jadi dui fungsi pertama fungsi pertahanan keamanan, yang kedua fungsi sosial politik. Fungsi kedua yang nggak boleh. Nah, dalam periode 83 ke sana itu betul-betul kemudian militer masuk hampir ke semua lini, dalam pengertian gubernur di Pulau Jawa dipimpin militer semua kecuali Jogja. Sumatera Utara, Barat, Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara. Nah, ciri dari dui fungsi itu adalah ABRI masuk juga di dalam partai politik. Ada partai Golkar, di mana dulu ada jalur ABG, ABRI Birokrasi Golkar. Sekarang pertanyaannya, apakah boleh militer aktif itu di partai politik? Kan nggak ada. Jadi itu aja udah gugur juga ya, gugur. Kemudian ABRI ada di Golkar dulu. Kemudian ABRI ada juga di parlemen. Di MPR ada 100 orang wakil dari fraksi ABRI ditunjuk, bukan dipilih. Sementara PDI waktu itu dan P3 partai selain Golkar itu untuk mendapatkan 40 kursi aja susah. Nah ini 100. Nah disitulah yang disebut supremasi militer atas sipil. Jadi pernah terjadi di Indonesia supremasi militer atas sipil, di mana militer tidak bisa diatur sipil. Dia pengendali kekuasaan negara. Kalau sekarang adanya di Myanmar atau rejim di Mesir, kira-kira seperti itu. Dan cita-cita negara demokrasi adalah supremasi sipil atas militer. Penting sekali supremasi ini karena sudah naluri manusia, kalau sudah punya senjata tidak diawasi, sewenang-wenang. Kita aja kalau bawa golok, oh gaya bener kita.
apalagi bawa senjata api, apalagi Polri misalnya, sudah punya senjata, punya hukum. Jadi polisi itu juga sipil, iya sipil, tapi dia sipil yang dipersenjatai. Senjatanya untuk membela diri dan untuk melumpuhkan, bukan untuk membunuh, karena dia bukan kombatan. Dalam Konvensi Jenewa, dia tidak boleh dibunuh karena bukan militer. Kalau mau ingin kayak militer, ya dibuat bentuk paramiliter. Brimob itu adalah paramiliter, maka tempatnya nggak cocok di kepolisian yang konvensional, beda tugas. Nah, 1 menit lagi. Oke. Bagaimana dengan undang-undang ini? Teman-teman, harus dipahami juga, undang-undang TNI ini sudah berlangsung 20-21 tahun. Karena Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI itu sekarang 2025 sudah direncanakan revisinya sejak lama, sejak 2023, 2024, 2025. Nah, di dalam undang-undang itu memang sudah dinyatakan ada militer aktif boleh menempati jabatan sipil. Ada 10 lembaga, kebetulan itu terkait dengan tugas-tugas Hankam. Nah, sekarang dalam perkembangannya ada usulan 5 atau 6, yaitu BNPB. BNPB ini kebetulan lahir setelah Undang-Undang TNI lahir. Undang-Undang TNI 2004, BNPB 2008. Lalu BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, lahir 2010. Sebelum Undang-Undang TNI lahir, ada Bakamla juga 2014. Jadi 3 lembaga ini hampir di seluruh dunia juga boleh dimasuki sipil, boleh dimasuki militer. Kita jangan nentang-nentang semuanya karena nggak tahu gitu loh. Menentang-nentang. Sama dengan di 10 itu juga ada misalnya Mahkamah Agung. Mahkamah Agung kamar militer. Karena ada peradilan militer, tapi harus dikunci. Jangan nantinya militernya jadi ketua Mahkamah Agung seperti era Orde Baru. Nah, sekarang ada tambahan. Kejaksaan Agung harus dikunci. Jaksa Agung Muda pidana militer, khusus di Kejaksaan Agung saja. Jangan pula nanti boleh di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, nggak bisa gitu. Ini penting karena itu undang-undang kejaksaan. Ada Jaksa Agung Muda pidana militer, terutama untuk kasus koneksitas. Ini nih kasus yang terbaru di Lampung, 3 polisi gugur, ya. Kemudian kasus di kilometer 45 di Banten Serang, itu kan ada sipil militer. Itu bisa dijadikan peradilan koneksitas nanti, perkara-perkara koneksitas sipil militer. Belum lagi misalnya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Angkatan Laut itu punya penyidik kelautan. Jadi masuk di situ wajar, cuma memang harus dikunci, ya, harus dikunci. Jangan semuanya bisa diduduki untuk elitnya. Masuk situ nggak apa-apa. Misalnya dia di bawah Jaksa Agung pidana militer segala macam. Kira-kira seperti itu. Nah, kasus-kasus seperti menjadi dirut Bulog ini juga aneh bagi saya. Pertama, Bulog itu berbeda dengan Bulog era Orde Baru. Bulog era Orde Baru itu tugasnya stabilitas nasional, stabilitas harga pangan. Tapi setelah era reformasi menjadi perum, tugasnya juga bisnis. Apa iya bisa tentara yang tidak boleh berbisnis tiba-tiba menjadi dirut Bulog yang harus ngurusin bisnis? Ini nggak tepat. Saya mencatat kebetulan, ya, penelitian disertasi doktor ilmu politik saya soal hubungan sipil militer dalam
studi kasusnya penempatan militer aktif di jabatan sipil. Jadi ini memang basis penelitian saya, data-data saya itu valid hasil penelitian. Ternyata ada, kalau yang lain civil society bilang ada 2.500-an militer aktif di jabatan sipil, enggak, justru lebih banyak, 4.317. Bahkan di Kementerian BUMN yang tidak termasuk dalam kementerian lembaga yang bisa diduduki militer aktif di jabatan sipil ada 101. Ini keliru menurut saya, dan kita harus juga memilah. Misalnya industri yang terkait dengan industri strategis, pertahanan strategis seperti Pindad, saya nggak setuju di bawah BUMN, harus dikembalikan ke matranya. Jadi silakan Kasat menjadi komisaris di PT Pindad, Kasal jadi komisaris di PT PAL, Kasal jadi komisaris di PT Dirgantara Indonesia, karena itu adalah industri militer, bukan di bawah BUMN yang cari keuntungan. Nah kalau tentara disuruh bisnis nggak bisa. Jadi tentara harus juga tugas utamanya adalah pertahanan keamanan, menyiapkan diri untuk bertempur, berperang. Kalau tidak ada tugasnya, latihan. Bukan yang sekarang terjadi, sipil menarik-narik militer ke jabatan sipil hanya dengan modal memorandum Mabes TNI dengan Kementerian Pertanian, dengan kementerian lain-lain. Ini jelas menyalahi undang-undang. Makanya saya berteriak, jangan begini dong, gitu. Karena saya ngerti gitu. Oh ini bahan penelitian saya. Jadi tugas saya menyuarakan hal ini karena ada kejanggalan-kejanggalan, karena kita cinta terhadap TNI kita. Jangan mau dibawa lagi ke politik praktis. Jadi kalau orang bilang TNI nggak boleh berpolitik, itu juga salah. TNI boleh berpolitik, politiknya adalah politik negara, bukan politik praktis. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Luar biasa. Selamat ginting, orang Jawa selamat. Sama artinya. Jadi menarik ya yang disampaikan, mungkin memberikan pencerahan.